Roma 12 berkata, persembahan yang benar itu adalah berasal dari hati kita. Tuhan tidak terkecoh dengan persembahan rupiah kita yang banyak, tapi Tuhan mau melihat hati kita. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu bahwa hari-hari ini kita butuh Yesus. Selagi ada kesempatan, saudara. Ada banyak orang tidak punya lagi kesempatan. Saya katakan ketika kita sudah game over, saudara, kita tidak bisa mau mengubah sesuatu. Tetapi selagi kita masih bisa bernafas, saya mau bertanya, siapa yang beri nafas hidup kita? Siapa yang bisa beri kita nafas hidup? Hanya Tuhan. Ada banyak hari-hari ini tergantung oleh ventilator, tergantung oleh oksigen. Kalau nggak sanggup beli berarti dia sudah lewat. Tetapi ketika Tuhan berikan kesempatan kepada kita, mari kita berbuat baik buat Tuhan. Kita lakukan yang benar di mata Tuhan. Kita layani Tuhan. Hidup ini cuma ada kesempatan. Selagi kita masih hidup, biarlah hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, salah satu hamba Tuhan dekat dengan saya dipanggil ke rumah Bapa. Saya kaget, saudara. Hamba Tuhan yang luar biasa, menjadi model kakak rohani bagi saya. Tiba-tiba saya lihat berita, dia sudah mendahului kita. Saudara, waktunya sudah pas. Saya mau kasih tahu, kekristenan ini bukan soal agama, saudara. Tetapi kekristenan ini soal bagaimana kita mengucap syukur. Kekristenan ini soal bagaimana kita itu menjadi teladan bagi orang lain. Ketika kita dipanggil Tuhan, mungkin engkau tidak bisa berdiri di tempat ini. Tetapi saya pastikan ketika kekristenan Yesus melekat dalam kehidupan kita, kita tinggal di dalam kerajaan sorga, kita akan menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, perhatikan setiap kata-kata ini. Hidup kita cuma mau melayani Tuhan. Tuhan gak tuntut lebih. Tuhan gak minta harta kita semua, tapi Tuhan mau minta kita sikap hati melayani Tuhan. Saudara, tiap kali saya nyanyikan pujian ini, ada sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa sesungguhnya hidup kita ini harus bersyukur dari menit ke menit, dari detik ke detik. Ada banyak orang tidak punya kesempatan seperti saudara dan saya. Negara Uganda, negara yang ada di Afrika sana, mereka sulit mencari hadirat Tuhan. Mereka hanya bisa cari di hutan-hutan. Tetapi ketika kebebasan ada pada kita, saudara, jangan sia-siakan. Bagaimana ketika Lazarus dan orang kaya sama-sama meninggal, dan ketika mereka ada di satu tempat yang berbeda, orang kaya berkata, ingatkan kalau boleh keluargaku, masih ada 5 yang sama seperti dia. Tetapi apa firman Tuhan berkata? Ada utusan Tuhan di muka bumi. Siapa utusan Tuhan itu? Saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya. Saya katakan, mungkin kita tidak bisa berkata-kata berkhotbah, tetapi minimal gaya hidup kita ini bisa membawa keselamatan bagi orang lain, menjadi kitab yang bisa dibaca orang lain. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Allah kita.